Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas sejarah arti Sunda atau Pajajaran. Nama Sunda muncul dalam dua prasasti, yaitu Prasasti Kebun Kopi II atau Prasasti Muara dan Prasasti Sanghyang Tapak. Prasasti Kebun Kopi II ditulis dalam aksara Kawi atau Jawa kuno dengan bahasa Melayu kuno, dikeluarkan pada tahun 854 Saka atau tahun 932 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Kampung Pasir Muara, Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti Kebun Kopi II berbunyi, ini sabda kalanda rakrian juru pangambat I Kawi Haji panyaca pasagi marsan deca bar pulihkan hajiri Sunda. Terjemahannya adalah sebagai berikut. Batu peringatan ini adalah ucapan rakrian juru pangambat pada tahun 854 Saka atau tahun 932 Masehi bahwa tatanan pemerintahan dikembalikan kepada kekuasaan Raja Sunda. Maksud dari prasasti ini adalah rakrian juru pangambat memulihkan kembali kekuasaan Raja Sunda. Rakrian juru pangambat yang dimaksud dalam prasasti ini adalah Rakrian Jayagiri Prabu Wanayasa atau Rakrian Jayagiri Dyah Sindang. Adapun kekuasaan Raja Sunda yang dimaksud adalah dua raja keturunan Sana. Sana adalah maharaja yang memerintah kerajaan Galuh yang merupakan leluhur Pusindo, dan Rakrian Jayagiri Dyah Sindang. Rakrian Jayagiri Dyah Sindang atau Rakrian Jayagiri Prabu Wanayasa memerintah kerajaan Galuh yang berkuasa di Imbanegara. Ia memerintah kerajaan atau keraton Galuh antara tahun 916 hingga 942 Masehi. Adapun penggunaan bahasa Melayu kuno dalam prasasti, karena prasasti ini terutama ditujukan kepada Raja Kerajaan Melayu atau Sriwijaya di Sumatera yang merupakan keturunan dinasti atau Wangsa Syailendra. Prasasti ini adalah penegasan bahwa Sunda kembali kepada kekuasaan Wangsa Candra. Dengan demikian, Rakrian Juru Pangambat menyatakan bahwa kekuasaan di Jawa kembali ke tangan penguasa Sunda yang merupakan keturunan Maharaja Sana. Sekarang akan dijelaskan arti kata Sunda. Sunda dalam bahasa Sanskerta artinya rangkap atau kembar.
Maksudnya adalah kerajaan Galuh itu Sunda atau rangkap atau kembar. Kedua kerajaan Galuh yang dimaksud sama-sama diperintah oleh keturunan Maharaja Sana. Pertama, kerajaan Galuh yang berpusat di Imbanegara dipimpin oleh Rakrian Jayagiri Dyah Sindang atau Rakrian Jayagiri Prabu Wanayasa. Pemerintahan Imbanegara sekarang terletak di Desa Imbanegara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kedua, kerajaan Galuh yang berpusat di Watugaluh dipimpin oleh Pusindok. Kerajaan yang dipimpin Pusindok disebut Medang Galuh atau Megaluh. Medang Galuh artinya kerajaan Medang yang dipimpin oleh keturunan Galuh. Pemerintahan Medang Galuh sekarang terletak di Dusun Watugaluh Krajan, Desa Megaluh, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kerajaan atau keraton Sunda yang rangkap atau kembar ini juga disebut Galuh Pajajaran atau Galuh yang berjajar atau Galuh yang berdampingan. Dua raja dari Galuh yang memimpin seluruh Pulau Jawa disebut Bandung. Bandung artinya sama atau sejajar. Dengan demikian, yang Sunda atau yang rangkap atau yang kembar adalah pemerintahannya, yakni pemerintahan Galuh di Imbanegara Ciamis dan pemerintahan Medang Galuh di Watugaluh, Jombang. Yang dimaksud Bandung adalah kerajaan Galuh itu sendiri, yakni Galuh di Imbanegara di Ciamis dan Medang Galuh di Jombang. Sementara yang berjajaran atau berdampingan atau pajajaran adalah rajanya, yakni Empu Sindang dan Empu Sindok. Dengan demikian, istilah Sunda atau kerajaan Sunda muncul pada abad ke-10 Masehi pada waktu Pusindok memerintah di Megaluh Jombang dan Pusindang yang memerintah di Galuh Imbanegara Ciamis. Rakrian Jayagiri Dyah Sindang atau Jayagiri Prabu Wanayasa adalah kakak ipar Pusindok. Pusindok adalah putra Raja Galuh bernama Rakrian Kemuning Gading yang memerintah antara tahun 913 hingga tahun 916 Masehi. Keraton Galuh atau Batu Ratna didirikan oleh Maharsi Agastya Dyah Kumbayani yang pusat pemerintahannya di Gunung Batur Dieng. Galuh adalah nama lain dari kerajaan Batu Ratna. Ratna adalah arti nama Galuh. Galuh dalam bahasa Sanskerta artinya permata. Ratna artinya juga permata. Kerajaan Batu Ratna di Gunung Batur Dieng runtuh akibat perang saudara Indria Praasta, di mana
Hangsapura Dampu Awang merebut kekuasaan dari tangan Marsi Agastya Dyah Kumbayani. Sejak zaman Hangsapura Dampu Awang, penguasa Galuh yang kedua, pusat pemerintahan keraton atau kerajaan Galuh sering berpindah-pindah. Hampir setiap 8 tahun sekali, pusat pemerintahan dipindahkan. Pusat pemerintahan Galuh pernah di Majalengka, Indramayu, Subang, dan Karangkamulyan di Ciamis, Jawa Barat. Prasasti lain yang menyebutkan kata Sunda adalah Prasasti Sanghyang Tapak I dan II pada tahun 952 Saka atau tahun 1030 Masehi. Prasasti Sanghyang Tapak dikenal juga dengan Prasasti Sri Jaya Bupati atau Prasasti Citatih. Prasasti ini ditulis dengan menggunakan aksara Kawi dan bahasa Jawa Kawi pada tanggal 11 Oktober 1030 Masehi. Prasasti ini ditemukan di tepi sungai Cicatih di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Prasasti ini menyebutkan Sunda diperintah oleh Maharaja Sri Jaya Bupati Jaya Manahen Wisnumurti Samarawijaya Sakala Buwana Mandala Varanin Dita Haru Gowardhana Wikramo Tunggadewa. Prasasti ini dikeluarkan oleh Samarawijaya yang merupakan putra Maharaja Erlangga. Ia meletakkan jabatan sebagai Raja di Jenggala atau Ujung Galuh atau yang berpusat di Surabaya. Samarawijaya memutuskan kembali ke tempat asal-usul leluhurnya, yakni di Galuh, Jawa Barat. Demikianlah sejarah kemunculan nama Sunda atau Pajajaran pada masa kekuasaan Pusindok dan Pusindang. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.